Ingat, kita tidak dihidupkan oleh Allah tujuan pertama untuk bekerja, untuk mencari dunia. Bukan itu tujuan pertama. Semua ayat kita hafal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa sambungannya? Karena ayat ini, kalau kita baca sampai di sini, kurang pas rasanya. Aku tidak ciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kemudian sampai di situ saja. Tidak mungkin. Kita hidup di dunia, tidak mungkin lari dari dunia. Makanya ada salah satu cerita ikhwatul Islam. Ada salah seorang nabi, namanya adalah Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman ini pernah bertemu dengan seekor semut. Semut yang sedang berjalan membawa gandum. Dilihat oleh Nabi Sulaiman, wahai semut, kenapa engkau membawa gandum? Kemana kamu akan bawa? Apa yang kamu lakukan? Ditanya oleh Nabi Sulaiman. Apa jawaban semut? Aku membawa gandum ini bukan untuk diriku, bukan untuk makananku, tapi aku membawanya untuk diantarkan kepada kodok yang ada di pinggir sungai. Kemudian sampailah gandum ini kepada kodok ini. Ketika sampai kepada kodok ini, kepada Difda ini, maka Nabi Sulaiman kembali bertanya, wahai Difda, kenapa semut ini mencari gandum dan diantarkan kepadamu? Apa jawaban kodok ini? Perhatikan baik-baik. Wahai Sulaiman, karena di dasar sungai ini, di dasar sungai itu ada sebuah batu. Batu ini ada lubangnya. Di dalamnya ada dut yang buta. Kita tahu dut? Cacing. Nah, apa kata-kata ini? Wahai Nabi Sulaiman, di dasar sungai ada dut yang dia hidup di dalam batu. Dan dut ini dia buta. Cacing ini buta. Keluar tidak bisa, mencari makan juga tidak bisa. Maka aku diperintahkan oleh Allah untuk mengantarkan gandum ini kepada dirinya di dalam batu ini. Karena semut tidak bisa mengantarkan ke dasar sungai. Yang bisa masuk ke sungai adalah coba lihat bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan hidup kepada hambanya. Bukan manusia. Ini cacing yang kita anggap sepele, bahkan yang tidak dianggap hidup. Di mana hidupnya? Di dasar air. Di mana? Di dalam batu. Di dalam batu ini ikhwatul Islam. Kemudian dia buta. Buta. Tapi dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh cacing ini? Tentu itu pertanyaan Sulaiman. Kenapa Allah harus mencari semut, kemudian kodok, kemudian diantarkan makanan? Apa sih yang dilakukan oleh semut? Apa pertanyaan Nabi Sulaiman? Hal lahu min tasbih? Apakah dia punya tasbih? Artinya apakah dia berzikir kepada Allah? Maka kata ini mengatakan iya. Dia selalu berzikir kepada Allah. Apa zikirnya? Tentu dengan ibadah yang Allah wajibkan kepada mereka. Dia selalu mengatakan, ya Allah, ampunkan dosa-dosa kaum muslimin. Ampunkan dosa orang-orang yang beriman kepadamu. Perkataan atau itulah zikir yang selalu dibaca oleh cacing yang buta berada di dasar sungai, di dalam batu. Begitulah cara Allah memberikan kepadanya rezeki. Tapi kenapa? Bagaimana? Yaitu dengan zikir dan dengan ibadah yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga dengan kita ikhwatul Islam. Sehingga masih pertanyaan yang sama. Apa sambungan ayat yang tadi kita baca? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa sambungannya? Ma uridu minhum min rizqin. Aku tidak pernah menuntut mereka masalah rezeki. Bukan itu yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki sudah pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah juga ikhwatul Islam di zaman Nabi Musa, ada orang yang bertanya, "Wahai Musa, bagaimana kira-kira Allah memberikan rezeki kepada kita? Bagaimana caranya?" Kebetulan ada batu besar di sana. Lihat, dipukul oleh Nabi Musa. Maka batu ini terbelah. Kemudian dikala batu ini terbelah, yang sebelahnya dipukul lagi oleh Nabi Musa, terbelah lagi. Ketika batu ini terbelah, maka keluarlah air dari dalamnya. Sebagaimana Allah mengeluarkan air dari batu yang kasar, yang tidak mungkin ada air, yang tidak mungkin keluar antara air dengan batu, seperti itu pula lah Allah memberikan jaminan rezeki kepada seorang hamba. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya, kita sibuk dengan sesuatu yang Allah sudah menjamin kita, dan kita lupa sesuatu yang Allah menuntut kita untuk melakukannya.